Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kistiawan, mahasiswa dari STHI Fata Al-Jawami Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang akad kad. Nah, buat kalian yang penasaran, buat teman-teman gitu yang penasaran apa sih itu akad kad. Nah, jadi akad kad itu dari definisinya merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan gitu. Kemudian dalam fikih klasik, akad dikategorikan dalam akad tauniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong menolong. Kemudian orang yang memberikan pinjaman dinamakan muqtarib. Lalu orang yang meminjam dinamakan muqrib. Kemudian harta yang dibayarkan kepada muqtarib dinamakan qarib. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada dasar-dasar disyaratkannya akad kad, meliputi Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang pertama itu dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, mandaladi yukritullah hakodardat hasanan payudo ipahu lahu wallahu ajrun karim. Yang artinya itu siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Dan yang kedua itu dalam surat Al-Baqarah ayat 245 berbunyi mandaladi yukridullah haqrodan hasanah fayyudo ifahulahu ada apang khasiroh wallahu yakbidu wa yabsudu wa ilaih turja'un. Yang artinya itu siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kemudian di surat yang ketiga itu ada dalam Quran Takgabun ayat 17 berbunyi intukritullah haqrodan hasanah yudo ibhul laku wa yakfir lakum wallahu sadakuru halim. Yang artinya itu jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Selanjutnya yang kedua itu ada hadis. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban berbunyi Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aitu maktuban ala babil jannati lailatan asri ya jibrilu ma balul qori adi abdulul sodaqatan bi asri min sodaqah qala anan sani laqad yas'alu wa indahu wal mustaqridu ila min hajatin. Yang artinya itu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat tulisan di atas pintu surga pada malam Israku. Aku bertanya, wahai Jibril, apa yang menjadikan hutang lebih utama dari sedekah? Kemudian Jibril pun menjawab, karena orang meminta sedekah terkadang meminta sesuatu yang ia miliki, yang ia tidak miliki, sedangkan orang mencari pinjaman hutang tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan. Nah, dan yang ketiga itu ada ijma. Para ulama telah menetapkan bahwa al-qard boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap membantu atau tolong menolong. Dasar dari ijma adalah bahwa semua kaum muslimin
telah sepakat dibolehkannya hutang piutang. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum kad. Nah, dalam hukum kad itu sifatnya itu ada 3, yaitu mubah, haram, dan wajib. Nah, yang pertama itu mubah. Misalnya jika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutangnya adalah mubah. Dan yang kedua itu haram atau makruh. Misalnya jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk perbuatan makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya gitu. Kemudian lanjut yang ketiga itu ada hukum wajib, yang sifatnya itu wajib. Misalnya itu jika seseorang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi itu adalah orang yang paling kaya, maka orang yang paling kaya itu wajib memberinya pinjaman atau memberinya hutang gitu. Kemudian ada rukun dan syarat kad. Yang pertama itu ada rukun kad. Dalam rukun kad itu ada 3 persyaratan itu ya. Tidak 3 rukun ya. Yang pertama itu ada sighat. Sighat itu bisa disebut juga ijab dan kabul. Nah, isinya itu ijab dan kabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Kedua itu ada antara ijab dan kabul itu harus sesuai. Kemudian antara ijab dan kabul harus tersambung gitu, dan berada di tempat yang sama. Kemudian tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang berakad, dan juga tidak boleh ada ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad. Kemudian yang terakhir itu dalam rukun kad, dalam sigatnya itu ada ijab tidak boleh diulang atau dibatalkan sebelum ada jawaban kabul. Kemudian lanjut ke yang kedua itu ada akidain. Nah, dalam akidain itu bisa disebut juga ya 2 pihak yang melakukan transaksi. Nah, syarat-syarat bagi pemberi hutang dalam akidain ini, fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabaru atau orang yang boleh memberikan derma, yakni mereka baligh, berakal sehat, dan pandai gitu. Misalkan Rasyid dapat membedakan yang baik dan yang buruk gitu. Kemudian syarat-syarat bagi penghutang itu ada Syafi'iyah mensyariatkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-muamalah atau kelayakan melakukan transaksi, bukan ahliyah tabaru, kelayakan memberi dharma. Yang selanjutnya itu ada Hanabilah itu mensyariatkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan itu. Kemudian lanjut yang ketiga itu ada harta yang dihutangkan. Nah, harta yang dihutangkan itu ya misalkan diketahui kadarnya gitu, kemudian diketahui sifatnya. Ya maksudnya diketahui sifatnya itu seperti diketahui barang atau uang gitu, yang berbentuk barang atau uang seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke poin
B ya, yaitu syarat kad. Nah, dalam syarat kad itu ada 3 poin ya. Yang pertama itu besarnya pinjaman atau al-qardu harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya gitu. Kemudian yang kedua itu ada sifat pinjaman al-qardu dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan. Kemudian yang ketiga itu ada pinjaman al-qardu, tidak sah dari orang yang memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya gitu. Kemudian tambahan pada kad, misalkan kita itu meminjam uang 10 juta, kemudian kita harus membayarnya itu 20 juta. Nah, itu uang yang 10 jutanya itu termasuk haram atau riba atau gimana. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya. Nah, menurut sabda Rasulullah SAW bersabda, kulu kurotin jarman fatan fahuwa riba, yang artinya itu setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan maka itu termasuk riba. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan ya bahwa yang tadi uang 10 juta itu termasuk riba. Karena apa? Karena di dalam akad juga itu tidak ada persyaratannya gitu. Jadi tidak ada persyaratannya gitu. Kemudian di posisi yang kedua itu misalkan jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat. Nah, maksudnya itu misalkan kita punya hutang 10 juta dan di awal akad itu juga sudah dealnya 10 juta. Kemudian kita membayarkannya 10 juta dan itu dianggap lunas. Lalu kita merasa sangat berterima kasih ya karena sudah dibantu oleh si pemberi hutang gitu. Kemudian kita itu menambahkan uang kembali ke si pemberi hutang tersebut. Misal kita menambahkannya itu 10 juta lagi, jadi totalnya itu 20 juta. Nah, dalam hal ini itu hukumnya boleh, tidak haram atau riba gitu. Kenapa? Karena di dalam awal akad gitu itu sudah jelas persyaratannya 10 juta gitu yang dibayarkannya. Sedangkan di posisi yang kedua ini kan sudah memenuhi persyaratannya, sudah membayarkan 10 juta. Kemudian uang yang 10 juta itu hanya hadiah untuk si pemberi hutang, untuk ucapan berterima kasih karena sudah memberi pinjamannya kepada si peminjam. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi di pembahasan berikutnya itu ada skema kad di perbankan syariah. Nah, bagaimana sih skemanya? Jadi di sini saya akan menjelaskannya secara singkatnya ya. Nah, jadi di mana nasabah dan bank melakukan perjanjian akad kad. Kemudian dalam perjanjian akad kad ini dibutuhkan untuk proyek usaha misalkan ya. Kemudian di mana nasabah itu sebagai tenaga kerja modalnya. Kemudian bank itu modalnya berupa uang atau berupa pinjaman gitu. Dari proyek usaha ini nantinya itu akan menghasilkan keuntungan. Nah, di keuntungan ini maka nasabah 100% akan menghasilkan atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu, atau akan mendapatkan keuntungan tersebut. Sedangkan bank itu hanya mendapatkan pengembalian modal yang pada saat awal akad itu diberikan gitu. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eki Setiawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.